Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali berjumpa untuk melanjutkan materi pada pokok bahasan penyajian himpunan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari pengertian dari himpunan dan contoh-contoh kumpulan yang bukan himpunan dan contoh-contoh yang termasuk himpunan. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kali ini yaitu diharapkan setelah Ananda sekalian selesai belajar, kalian sudah mampu untuk menyatakan atau menyajikan himpunan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu dengan mendaftar anggotanya, yang kedua adalah dengan notasi pembentuk himpunan, dan yang ketiga adalah dengan menggunakan kalimat. Seperti pada makanan, penyajian himpunan terbagi atas 3 bentuk. Pertama, dinyatakan dengan menyebut anggotanya. Penyajian himpunan dengan cara dinyatakan dengan menyebutkan anggotanya. Contoh, himpunan A. Himpunan A itu adalah anggotanya 3, 5, 7. Atau himpunan B, anggotanya 2, 3, 5, 7. Himpunan C, A, I, U, E, O. Dan himpunan D adalah titik 3, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Kemudian titik 3 lagi. Titik 3 di sini menandakan seterusnya. Kemudian ini juga seterusnya ke bawah. Ya, karena bilangan ini, kalau misalnya bilangannya tidak bisa kita tuliskan secara terus menerus, artinya berlanjut terus, maka cukup kita simbolkan dengan titik 3. Jadi menyatakan himpunan dengan menyebutkan anggotanya, di sini kita hanya langsung menuliskan anggota-anggotanya. Tidak dituliskan dalam bentuk kalimat dan tidak juga dituliskan dalam bentuk notasi. Langsung kita tuliskan anggotanya 3, 5, 7. Kalau misalnya himpunannya himpunan warna pada lampu lalu lintas, maka langsung kita sebutkan merah, kuning, dan hijau. Merah, kuning, hijau. Atau himpunan nama-nama hari yang diawali dengan huruf S, langsung ditulis Senin, Selasa, Sabtu. Seperti itu penyajian himpunan dengan cara menuliskan anggotanya. Kita lanjut di bagian yang kedua. Di bagian kedua, menyatakan atau menyajikan himpunan dengan menuliskan sifat yang dimilikinya. Menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Ada juga yang mengatakan menyajikan himpunan dengan kalimat. Menyatakan himpunan dengan kalimat. Contoh, himpunan A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Contoh yang kedua, himpunan semua bilangan prima yang kurang dari 10. Ketiga, C adalah himpunan semua huruf vokal dalam abjad Latin. D adalah himpunan bilangan bulat. Semua himpunan bisa kita nyatakan ke dalam bentuk
menuliskan anggotanya. Kita kembali ke contoh yang pertama. Ini himpunan yang dituliskan dalam bentuk menuliskan anggotanya. Kalau kita ingin mengubah ke dalam bentuk menuliskan sifat-sifatnya atau dengan kalimat, maka ini kita ubah menjadi himpunan A adalah himpunan bilangan ganjil, karena ini anggotanya 3, 5, 7. Himpunan bilangan ganjil. Kalau hanya kita sebutkan himpunan bilangan ganjil berarti masuk 9 dan 1. Akan tetapi di sini hanya 3 sampai 7. Makanya harus kita batasi. Ini adalah himpunan bilangan ganjil yang lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 9. Bagian B kita bisa tuliskan dalam menyebutkan sifat-sifatnya, yaitu himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat atau himpunan bilangan prima, karena ini ada 2, 3, 5, 7. Himpunan bilangan prima yang lebih kecil dari 9. Himpunan bilangan prima yang lebih kecil dari 9. Kalau ini kita ubah ke dalam bentuk menyebutkan sifat-sifatnya, maka ini himpunan huruf. Himpunan huruf vokal. A, I, U, E, dan O itu adalah termasuk huruf vokal. Himpunan huruf vokal. Kemudian bagian D adalah himpunan bilangan bulat. Himpunan bilangan bulat. Kita lanjut. Bagian yang ketiga, penyajian himpunan. Bagian yang ketiga adalah dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi itu adalah lambang. Penyajian himpunan dalam bentuk lambang-lambang. Contoh, himpunan A, penulisannya kalau dalam bentuk notasi selalu diawali dengan huruf. Bisa A, ini huruf kecil, bisa X, bisa Y, bisa Z, dan seterusnya. Himpunan ini bacanya adalah himpunan A, yaitu himpunan yang X, di mana X itu lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 8. X adalah bilangan ganjil. Jadi di sini dengan notasi kita tuliskan, kita lambangkan himpunannya adalah X, kemudian kita batasi dengan notasi lebih kecil atau lebih besar. Kemudian kita definisikan lagi apa itu X, yaitu X bilangan ganjil. Kemudian bagian B, Y, di mana Y lebih kecil dari 10. Y adalah bilangan prima. Himpunan C, Z, di mana Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Ketiga bentuk himpunan ini, contoh himpunan yang kita tuliskan dalam bentuk notasi, bisa kita ubah ke dalam bentuk menuliskan anggotanya dan ke dalam bentuk menuliskan sifat-sifatnya. Contoh himpunan A, X, di mana X lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 8, dan X adalah bilangan ganjil. Kalau kita disuruh menuliskan ke dalam bentuk yang pertama, yaitu menyebutkan anggota-anggotanya, maka sebutkan bilangan ganjil antara 1 sampai 8, yaitu 3, 5, 7. Kemudian kalau kita disuruh menuliskan dengan dalam bentuk menuliskan sifat-sifatnya atau dengan kalimat, maka kalimatnya adalah himpunan A adalah himpunan bilangan ganjil
yang lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 8. Bagian B, Y sama dengan himpunan Y adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 10. Kalau kita disuruh menuliskan anggota-anggotanya bilangan prima, yaitu 2, 3, 5, 7. Kemudian kalau kita disuruh menuliskan dalam bentuk kalimat, maka ini adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 10. Z adalah huruf vokal dalam abjad Latin. Kalau kita disuruh menuliskan anggotanya, yaitu A, I, U, E, dan O. Kemudian kalau kita disuruh menuliskan dalam bentuk kalimat, maka dalam kalimatnya adalah, atau kalau kita disuruh menuliskan dalam bentuk kalimat, maka kalimatnya adalah himpunan huruf vokal dalam abjad Latin. Demikian cara menyajikan himpunan. Kita lanjut di ayo kita menalar himpunan P 2357. Coba sajikan himpunan P dalam notasi pembentuk himpunan. Kita disuruh sajikan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, dan disajikan himpunan P dengan menuliskan sifat anggotanya. Ya. Himpunan P kita disuruh menuliskan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan, maka kita tulis yang pertama P sama dengan dalam kurung notasinya X, kemudian garis, kemudian kita batasi X lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 8, kemudian kita batasi sifatnya adalah 2, 3, 5, 7, itu adalah bilangan prima, berarti X adalah bilangan prima, kemudian balas kurung. Kemudian pertanyaan yang kedua, sajikan dalam bentuk menuliskan sifat keanggotaannya. Kalau kita sajikan dalam bentuk menyajikan sifat keanggotaannya, maka di sini tulis P sama dengan dalam kurung kurawal, kemudian kita tuliskan dalam bentuk kalimat, yaitu bilangan prima yang lebih besar dari 1 dan lebih kecil dari 8. Sekian penjelasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.